Saya sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi salah satu rumah presbiter yang ada di Bajem Roti Hidup Tapah. Sambil menunggu dalam perjalanan, mari kita dengarkan Morning Call pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam acara Morning Call bersama saya Pendeta Ergon Pranata Peters, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem C. Ambawang, Bajem Roti Hidup Tapah, Kalimantan Barat. Kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami semua, sehingga kami boleh merasakan hangatnya cinta kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ungkapan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Dan biarkanlah pada pagi hari ini Engkau menaburi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, supaya itu menjadi pedoman bagi jalan dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami semua umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 25 hingga ke 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan ia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Maranatha. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, saya pernah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan dalam tepat waktu 5 jam, Allah menjawab doa tersebut, tepat 5 jam. Ada orang yang berdoa saat itu juga, Tuhan menjawabnya. Ada orang yang berdoa 10 tahun baru terjawab doanya. Iman itu tidak tumbuh secara otomatis. Iman memang bisa ditanam kepada setiap orang, khususnya anak-anak. Mereka memiliki iman yang sejati kepada Allah. Namun iman itu perlu bertumbuh, tidak boleh dibiarkan stagnan atau berhenti. Pertumbuhan iman bisa terjadi jika seseorang menyadari bahwa kuasa Allah itu begitu besar dalam kehidupannya, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana cara mengetahui besarnya kuasa Allah? Kita bisa mengetahuinya melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita sadari, pergumulan itu membawa manusia pada 2 pilihan hidup mereka. Yang pertama, mereka akan tetap menjadi orang yang setia. Lalu pilihan kedua adalah kita meninggalkan Allah. Orang-orang yang memilih untuk meninggalkan Allah biasanya tidak tahan terhadap tekanan pergumulan. Mereka merasa bahwa Tuhan dengan sengaja, bahkan cenderung diam ketika mereka atau seseorang sedang mengalami masalah atau pergumulan yang sangat berat. Tetapi orang yang tetap setia akan merasakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Dan luar biasanya Dia sampai Dia bisa memulihkan kehidupan kita yang ditekan oleh pergumulan. Dengan keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa,
maka setiap pergumulan akan dilewati karena bukan kekuatan kita, bukan kekuatan Anda, bukan kekuatan saya ketika kita mampu untuk melewati pergumulan, melainkan itu kekuatan Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka merasa mampu untuk menantang Tuhan dengan kesombongan. Mereka tidak melihat Tuhan sebagai Sang Tuan yang harus dihormati, melainkan mereka melihat Tuhan sebagai hamba mereka, hamba yang bisa disuruh, hamba yang bisa diperintah, hamba yang bisa diatur-atur. Karena mereka tahu Allah itu tidak berkuasa. Bagi mereka Allah tidak berkuasa, tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Allah tidak berkuasa menyelamatkan mereka, sehingga mereka berlaku semena-mena bahkan terhadap Tuhan mereka. Dengan ketidakyakinan itu, mereka pun merasa menyesal dengan Allah mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, umat menyesal dengan Sang Pencipta atau penjaga mereka, yang seharusnya Allah lah yang menyesal menciptakan manusia yang tidak setia. Tapi kita sama-sama sadari bahwa Allah itu setia pada janjinya. Ia tetap mencintai, Ia tetap memberkati, Ia tetap menyertai umat Israel yang berada di tanah pembuangan. Mereka dibuang atau berada di tanah pembuangan karena ketidaktaatan mereka. Mereka yang mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi bangsa lain, sehingga harus menanggung beban itu. Mereka kecewa dengan Allah yang menempatkan mereka pada kondisi tersebut. Mereka pun tidak ingin lagi mendengar perkataan Nabi Yesaya, nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi Israel. Bangsa Israel akan dibebaskan oleh Allah melalui perkataan Yesaya. Namun mereka sudah kehilangan semangat. Iman mereka meredup karena pergumulan yang mereka hadapi. Apakah Allah diam terhadap pergumulan? Tidak. Yesaya bahkan mengatakan pada ayat yang ke-28, Yesaya pasal 40 ayat 28 dikatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan Ia tidak menjadi lelah, Ia tidak menjadi lesu, tak terduga pengertiannya. Jika umat menjadi lesu, Allah tidak melemah sedikit pun. Ia mampu menciptakan segala sesuatu, maka Allah dapat dengan mudah mengeluarkan bangsa Israel dari pergumulan." Saudara-saudaraku, saya tahu bahwa Anda sekarang sedang bergumul. Orang yang rajin beribadah dan taat kepada Tuhan juga akan mengalami pergumulan. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa Anda dalam kelemahan sekalipun tetap mencari Allah. Dalam pergumulan dan persoalan pun tetap mencari Allah. Saya bersyukur bahwa Anda memiliki iman yang bertumbuh. Tidak seperti bangsa Israel yang mudah melepaskan Allah karena pergumulan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berpegang pada janji dan kuasa Allah. Jika Dia mampu menciptakan dari ketiadaan, maka pergumulan kita yang ada dan kelihatan pun akan dengan mudah Ia taklukkan. Percayalah, Allah begitu berkuasa. Tidak ada yang sebanding dengan Dia. Yakinlah pada cara kerjanya. Mungkin tidak hari ini Allah menjawab doa dan keluh kesah Anda. Mungkin bukan sekarang. Mungkin bukan minggu ini. Mungkin bukan bulan ini. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak lemah. Ia tidak akan menjadi lelah dan tidak akan menjadi lesu. Selamat bergumul dan berjuang dalam kuasa Tuhan yang luar biasa besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh memberikan kekuatan bagi kami ketika kami sedang mengalami pergumulan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga kami ingin mempercayakan hidup dan pergumulan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Pada pagi hari ini kami mengawali hari kami dengan firman Tuhan yang mengenyangkan dan menguatkan kami. Kiranya Tuhan tetap senantiasa ada untuk memberkati, menyertai, dan memberikan kami semua kekuatan untuk menghadapi semua pergumulan yang akan kami hadapi hari ini, bahkan di keesokan harinya. Damai sejahtera Tuhan kiranya beserta dengan kami. Amin. Demikian Morning Call pada pagi hari ini. Sampai bertemu dalam Morning Call dan juga Night Call berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.